ketika menemukan korban karena keadaannya itu ibu dan anak berpelukan kan. Awan panas dari Gunung Semeru itu bakal ngubur, cepat pergi dari sini, udah kamu pergi aja sana, pergi, tolong ikhlaskan. Lalu Mbak Rumini itu menjawab, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di TV Bang Fitri. Kali ini gue mau ngulas tentang sesuatu yang lagi viral, yang kemarin tuh banyak sekali beredar tentang kisah ibu dan anak tewas dilahap oleh wedus gembel dari Gunung Semeru. Ya, seperti apa ilustrasinya? Check it out. Jangan kemana-mana. Check it out. Oke, jadi nggak usah panjang lebar. Jadi pada suatu tempat di suatu desa yang itu dekat sekali sama lokasi kejadian di Gunung Semeru itu, para relawan itu sangat iba sekali ketika menemukan korban karena keadaannya itu ibu dan anak berpelukan, guys. Coba bayangin, sangat kita menyentuh. Bahkan gue pun ngelihat videonya itu sampai netes, guys. Itu gue setiap ngeliat videonya itu gue meneteskan air mata karena seorang anak yang memperjuangkan nyawanya juga demi seorang ibu. Dia berpikir buat apa hidup kalau misalkan tanpa ibu, ya. Dan dia juga nggak tega ninggalin dalam keadaan ibu tersebut tidak bisa jalan, guys. Nah, ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kisah Mbak Rumini dan ibu yang sudah rentan, udah berumur 70 tahun, dan ibu itu udah nggak bisa jalan, guys. Udah lemah, yang namanya sudah berumur, ya, umur 70 tahun itu sudah, dia tidak bisa jalan. Jadi pada saat kejadian musibah Gunung Meletus Semeru itu, jadi Mbak Rumini itu nggak tega untuk ninggalin ibunya pada saat itu. Sedangkan warga-warga yang lain itu sudah berbondong-bondong untuk menjauhi Gunung Semeru atau wedus gembel itu, hawan panas, gila ya. Itu hawan panas yang menyelimuti seluruh desa tersebut, guys. Tapi si Mbak Rumini ini tetap kekeh untuk memperjuangkan nyawanya demi seorang ibu. Karena apa ya? Mungkin Mbak Rumini berpikir, buat apa hidup, surga itu ada di telapak kaki ibunya, sedangkan ibunya terbaring lemah pada saat ada bencana. Dia nggak mungkin dong ninggalin, sedangkan surga itu ada di telapak kaki ibunya. Berarti ya mau nggak mau ya itu adalah pilihan dia gitu. Saking dia sayangnya sama ibunya, saking dia nggak mau ninggalin seorang ibu yang sudah melahirkan dia, membesarkan dia pada saat ibunya sedang lemah dan tidak bisa jalan, bahkan jangankan lari, untuk berjalan pun mungkin dia tidak bisa, guys. Dan pada saat itu ibunya tuh sebenarnya sudah mempasrahkan diri untuk dicabut nyawanya pada saat itu. Tapi sebenarnya ibunya itu sudah, ini ilustrasinya sebenarnya ibunya itu sudah mengizinkan untuk Mbak Rumini ini pergi meninggalkan dari desa tersebut, karena itu bencananya itu benar-benar ada di depan matanya dan itu deket banget sama Gunung Semeru itu, guys. Jadi ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi ilustrasinya itu jadi dari ibunya itu dia bilang, ya, bahasa Jawa, "Do anakku Rumini, Melayu ondo," gitu. Jadi artinya, nak, anakku, gitu, udah sana pergi, kata dia gitu kan. Ibu wes 70 tahun wes rak mampu Melayu. Ibu sudah 70 tahun udah tidak mampu untuk berlari, kata ibunya. Lalu ibunya bilang lagi, "Wedus gembel Semeru bakal ngubur deso iki lan makhluk penghunine." Jadi awan panas itu, ya, awan panas dari Gunung Semeru itu bakal ngubur desa ini beserta penghuni desa tersebut. Si ibu itu terus menyuruh untuk Mbak Rumini itu cepat pergi dari sini, udah kamu pergi aja sana, pergi lari jauh-jauh dari desa ini, gitu. Wes ndang Melayu, ikhlasno ibu, istirahat panjang neng kene. Udah, nak, pergi sana, ikhlasin ibu istirahat panjang di sini, gitu. Itu kata ibunya. Jadi ibunya itu mengikhlaskan, udah minta tolong ikhlaskan untuk ibunya biar istirahat panjang di situ. Artinya ya hidup atau mati pun dia tetap bertahan di situ. Nah, lalu Mbak Rumini itu menjawab, "Mboten Bu, rogo iso melayu, tapi hati iki ora iso, rak sanggup teko ninggalne ibu dewean," gitu.
enggak Bu, raga ini aku nggak bisa lari ya, tapi rogo bisa berlari. Jadi jiwa aku tuh bisa berlari, tapi hati ini tuh aku nggak bisa dan nggak sanggup untuk ninggalin ibu sendirian gitu loh guys. Jadi mungkin ibunya itu udah nyuruh guys, ibunya itu udah nyuruh dia untuk segera pergi karena itu bencana alamnya itu awan panas gitu yang menyelimuti desa itu, dan ibu itu nggak bisa berlari kemanapun gitu. Jadi dia tuh nggak tega ninggalin ibunya dalam keadaan dia tuh tidak bisa berlari gitu loh guys. Coba bayangin jika kita berada di posisi Mbak Rum ini, ya mungkin ada yang sama lah seperti tindakan Mbak Rum ini, mungkin ada juga yang beda-beda ya, setiap anak itu mempunyai beda-beda pemikiran. Cuman di sini kisah ibu dan anak ini memberikan kita pelajaran bahwa kita harus tetap menyayangi dan mencintai ibu kita sampai akhir hayat. Bagaimanapun dia melahirkan kita, dia membesarkan kita. Nah, pada saat ada kejadian seperti ini, ya udah saatnya Mbak Rum ini seorang anak juga bertaruh nyawa untuk ibunya guys. Karena dulu juga pada saat dia mengandung, ibunya itu pada saat melahirkan itu dia juga bertaruh nyawa demi untuk kelahiran anaknya yang hidup di dunia gitu. Nah, sekarang gantian ketika ibunya sudah tua, sudah renta, sudah berumur 70 tahun. Dan akhirnya mungkin Mbak Rum ini itu berbalas juga dengan nyawa, dan akhirnya mereka meninggal di tempat pada saat berpelukan. Terharu sekali guys. Jadi saking sayangnya seorang anak kepada ibunya, Mbak Rum ini tidak bisa melepas genggaman pelukan gitu pada saat itu. Sumpah ya, video-video ini dan berita ini tuh benar-benar nyentuh hati kita banget. Pembelajaran buat kita ya, supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada orang tua kita yang masih ada di dunia ini ya. Jadi jangan sia-siakan orang tua kalian guys ya. Jadi jangan sia-siakan orang tua kalian selagi masih ada ya. Kita harus saling sangat menyayangi sekali ya. Kita harus penuh pengorbanan, apalagi surga itu ada di telapak kaki ibu kita. Gak mungkin dong Mbak Rum ini tuh tega ninggalin, sedangkan surganya Eja itu ada di telapak kaki ibunya gitu. Berarti kalau misalkan dia pergi untuk ninggalin ibunya, berarti sama aja dia meninggalkan surga gitu bagi dia nanti ya. Semoga husnul khotimah untuk keduanya ya. Semoga ditempatkan di sisi Allah yang paling baik gitu, yang paling pantas untuk keduanya, karena saling mempertaruhkan nyawa ya, ibu dan anak itu. Jadi pembelajaran buat kita ya guys ya. Oke, jadi itu hanya sebuah ilustrasinya, kurang lebihnya seperti itu ya guys. Tetap saling menyayangi kepada orang tua kita ataupun keluarga kita, saudara, teman-teman ya gitu. Karena pengorbanan itu sangat penting dalam hidup ini ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan berkorban ya. Oke, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Nanti ketemu lagi di berita-berita viral lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.